Oke, Remnasan kembali lagi dengan WAM2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime pembawa kenangan masa bocil kita, yaitu Bleach Thousand Year Blood War episode kedua. Sebelum kita mulai, support WAM2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah, guys. So, langsung saja kencangkan jatah kutu kalian, comot cemilan Inoue tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan ditampilkannya sosok pria yang merupakan pemimpin dari kelompok baju putih sebelumnya. Dirinya yang sehabis menebas salah satu anak buahnya yang bernama Luders karena bertengkar dengan Ebern di hadapannya. Pria itu mengizinkan Luders untuk berbicara sambil berbaring. Setelah mengiyakannya, namun pria itu mempertanyakan seolah mengancam akan memotong kaki Luders. Mendengarnya membuat Luders duduk dan benar-benar seperti menyembah sosok pemimpinnya itu. Terlihatlah raut wajah Luders yang benar-benar sangat ketakutan. Dan pada akhirnya pemimpin mereka ingin mendengar laporan darinya. Scene berpindah di rumah Ichigo. Ryu nampak mempertanyakan Ichigo yang pergi sangat lama. Ryu juga menanyakan mereka yang tidak membantunya. Namun Ishida merasa itu bukanlah masalah, di mana Reatsu dari Ebern sudah menghilang. Ditambah, Ishida yakin Ichigo takkan bisa dikalahkan oleh sosok Ebern. Tak lama berselang, Ichigo datang dan langsung disambut oleh Inoue. Belum selesai bicara, ponsel arwah Ryu berdering dan ketika diangkat, wajah Ryu nampak terkejut dan rupanya itu adalah perintah untuk seluruh divisi. Setelah loudspeaker dinyalakan, isinya merupakan pengumuman dari insiden 57 menit yang lalu mengenai 7 orang yang menyusup dan menerobos masuk ke ruang kerja divisi 1. Dan di saat yang bersamaan, para petugas divisi 1 yang melindungi gerbang terdapat satu penyusup yang langsung membantai 116 orang dalam 182 detik. Dan ternyata, Letnan Sasakibe terluka parah dan dinyatakan meninggal di ruang kerja divisi 1. Mendengarnya tentu saja membuat Ichigo dan yang lain terkejut bukan main. Setelah mendengar semua kabar duka itu, terlihat Ichigo, Sado, Inoue dan Ishida yang meratapi kesedihan yang ada. Singkat waktu, di tengah patroli, Ichigo mendengar suara teriakan yang tak asing di kupingnya. Dan ketika menoleh ke atas, tiba-tiba Nel yang muncul secara tiba-tiba dan langsung menghantam Ichigo. By the way, buat yang nggak tahu siapa Nel, lihat episode 145 atau bisa cek di YouTube dengan kata kunci Nel Yeltu. Ini wujud bocilnya dan wujud aslinya, bahkan bisa menggeser Inoue dari kedudukan waifu gua. Ichigo yang bangkit pun mengomeli Nel karena muncul secara tiba-tiba dan menghantam dirinya. Namun, Nel nampak menangis dan memintanya diselamatkan, di mana Huekong Mundo tengah berada di situasi gawat. Sebelum kita lanjut, pria ini bernama Yuwa. Tulisannya itu YHAWCH. Oke, lanjut. Singkat cerita, Yuwa merasa emosi dengan Luders karena terlalu membaca ke masa depan layaknya seorang peramal, yang dimana Yuwa hanya ingin mendengar masa sekarang. Secara tiba-tiba, setelah membunuh Luders, Ebern dipanggil dan Yuwa memberitahukan bahwa tak ada penghargaan ataupun hukuman untuknya. Dan seolah memuji Ebern karena telah menjadi penghalang bagi Ichigo. Setelah berterima kasih, namun setelah kematian Luders dan Ebern, salah satu pria baju putih mempertanyakan tindakan Yuwa. Sembari menaiki anak tangga, Yuwa meminta mereka untuk membawakan beberapa arancar. Di ujung tangga itu, terlihat sebuah penutup putih yang ketika dibuka, sembari berkata Huekong Mundo telah menjadi wilayahnya, ternyata Scene berpindah ke Ichigo yang mempertanyakan maksud dari Nel. Di selang beberapa pertanyaannya, secara tiba-tiba terlihatlah PSC yang terjun payung mencium tanah. Setelah berbicara dengan logat sok kerennya, Ichigo langsung mengetahui bahwa dia adalah PSC. Scene beralih ke Sairete, tempat kremasi para Shinigami yang tumbang akibat penyerangan kelompok misterius sebelumnya. Di hadapan sang komandan tertinggi, terdapat Sasakibe yang telah meninggal akibat luka yang dialaminya. Semua komandan di sana nampak berkabung atas kepergian semua rekan mereka. Di tengah berkabungnya Gen Ryusai, dirinya mengingat masa lalu di mana Sasakibe yang memberikan hormat tertinggi kepadanya. Setelahnya, Gen Ryusai meminta untuk api dinyalakan. Dan scene kembali ke kediaman Ichigo yang dimana sudah terdapat PSC dan Nel di sana. PSC memberitahu setelah kematian Baraga dan Stark, Haribela yang menjadi pemimpin Huekong Mundo. Namun, terlihat suasana mencekam yang dimana terdapat satu orang yang nampaknya sumber dari suasana mencekam tersebut. Dan terlihat pula sosok Haribela yang seperti habis dibenturkan dengan sangat keras ke tembok. Di tengah sekaratnya,
Haribel kemudian melihat ke arah PSC, Nel, dan Dondon Caka. Dirinya meminta mereka untuk kabur. PSC yang melihat Haribel kemudian melihat ke situasi mencekam dari para penginvasi. Dan karena tak ada pilihan lain, PSC pun mengajak yang lain untuk kabur. Ketika berlari, PSC sempat menoleh ke belakang dan ini yang terjadi. Setelah melihat tuannya menghilang bersamaan dengan sosok misterius beserta kabut hitam, cerita kembali ke kediaman Ichigo saat ini. PSC merasa tak paham mengapa musuh ingin membawa Haribel. Karena Nel menangisi Haribel, Inoue nampak menenangkannya dan Sado kemudian menanyakan identitas musuh mereka. Namun PSC sendiri juga tidak tahu siapakah mereka. Namun, dirinya yakin musuh telah membawa pergi beberapa arancar. Lalu mereka yang kabur pun turut dikejar oleh mereka. Yang bahkan Dondon Caka juga telah tertangkap. PSC menundukkan kepala supaya Ichigo membantu mereka. Tanpa perlu ditanyakan lagi, Ichigo yang merasa sudah mendengar semua itu, takkan mungkin dia begitu saja. Namun, Ishida berkata dirinya takkan ikut karena dirinya adalah seorang Quincy, di mana dirinya tak bisa membantu Hollow atau Arancar. Ichigo pun mewajarkannya karena Quincy ada karena untuk memusnahkan Hollow. Ishida kemudian meminta Ichigo untuk berhati-hati. Ichigo pun memintanya untuk tidak khawatir karena meski kurang satu orang, mereka bertiga juga bisa mengurusnya. Tak lama berselang, seseorang datang dan merasa mereka tengah membahas hal yang menyenangkan. Dan rupanya, Urahara Kisuke muncul dan berniat membantu mereka pergi ke Huecomundo. Terlihat Ichigo dan kawan-kawan yang tengah berlari di tengah jalan yang dibuat oleh Urahara untuk pergi ke Huecomundo. Karena Ichigo yang protes Urahara datang di waktu yang tepat, Urahara pun beralasan karena dirinya menyadari kedatangan dua arancar yaitu PSC dan Nel. Ditambah, apa yang terjadi dengan Soul Society membuat Urahara harus semakin waspada. Urahara kemudian menanyakan Ichigo yang juga sudah menyadarinya. Di mana masalah yang terjadi saat ini, semuanya berkaitan satu sama lain. Dan tibalah mereka di ujung jalan. Terlihatlah banyak orang yang dipakaikan tudung hitam dan tengah digiring oleh pasukan seragam putih. Terlihatlah mereka yang muncul dari langit dan ketika akan jatuh, Nel nampak histeris dan Ichigo yang sudah terbiasa dengan cara kerja Urahara. Untungnya, pasukan seragam putih tidak menyadari jatuhnya mereka. Singkat waktu, setelah melakukan pencarian dengan salah satu Sun Rika, namun yang Inoue lihat hanyalah mayat dari para rancar. Inoue pun melaporkan bahwa benar-benar tak ada yang hidup di sana. PSC pun membenarkannya, karena perbuatan kelompok seragam putih tadi. PSC kemudian menunjukkan api biru yang menyala dari reisi yang mereka gunakan. Yang dimana seharusnya batu dan pasir Huecomundo tidak bisa dibakar. Di tengah penjelasan dan kesedihan PSC, Ichigo akan pergi menyelamatkan sisa arancar tadi. Setelahnya, Inoue mengajak Sado untuk ikut pergi juga. PSC yang melihat kepergian mereka, mengajak Urahara untuk pergi juga. Singkat cerita, setelah membuat para arancar bertudung hitam berbaris, terlihat pemimpin dari penginvasi yang duduk di singgasana sementara. Dan orang ini bernama Jack Will OP. J berniat membunuh mereka secara berurutan dari kanan. Dan J berusaha untuk merekrut para arancar untuk menjadi rekan mereka. Dirinya meminta para arancar yang ingin menjadi rekan mereka harus berlutut dan menjilat sepatunya. Ketika salah satu arancar mencoba meminta pengampunan, namun setelah menusuk beberapa arancar, namun ketika J akan menusuk dua arancar terakhir, secara tiba-tiba terlihat dua arancar itu yang berhasil membuka borgol dan berhasil menodongkan zat pekuto pada J. Namun, reaksi J sangatlah datar. Sesaat setelah mengenalkan diri, terlihat J yang berhasil menumbangkan mereka berdua dalam waktu singkat. Anak buahnya yang diminta membereskan mereka. Namun, J melarang anak buahnya itu untuk membunuh Loli dan Menoli. Di tengah berjalan menjauh dari sana, dan nampak menghina Aizen beserta Haribel, terdengar suara teriakan dari belakangnya. Dan ketika menoleh, karena melihat pasukannya telah terbantai, J pun menanyakan siapakah mereka. Dan kemudian terlihat para Tres Bestias yang terdiri dari Mila Rose, Sun Sun, dan Apache. Setelah Nel memberitahu dirinya merasakan reatsu dari Tres Bestias karena takut kepada mereka, Nel nampak kepanikan dan menutup mata Ichigo. Terlihat Tres Bestias yang mampu menangani pasukan dari J dengan cukup mudah. Di tengah terbantainya anak buahnya, Sun Sun muncul di belakangnya dan
Setelah meminta mereka untuk menyerah, Mila Rose muncul dan kemudian... Namun sayangnya, serangan Tres Bestias tak berdampak sama sekali pada J. Karena J meminta mereka untuk melayani Yua bersama dengan Haribel dan menganggap itu adalah hal paling membahagiakan. Namun... J pun menganggap negosiasi mereka gagal dan menyayangkan hal tersebut. Terlihat semua kapten dari setiap divisi yang berkumpul di hadapan Genryusai. Kurosuchi kemudian datang dan melaporkan mengenai musuh mereka yang bernama Van den Rey. Dirinya merasa mereka memiliki hubungan dengan kasus pemusnahan Hollow yang terjadi di dunia manusia. Karena pemusnahan Hollow di dunia manusia yang terlalu berlebihan, hal tersebut membuat ketidakseimbangan kritis dalam keseimbangan arwah. Dan itu menandakan bahwa dunia manusia dan Soul Society bisa hancur. Terlihat Ichigo yang meluncur ke TKP, namun setibanya di sana, Ichigo nampak dibuat sangat terkejut dan bersama dengan itu, Kurosuchi merasa para kapten sudah bisa menilainya, di mana identitas dari musuh mereka ini. Terlihat J yang menoleh ke arah Ichigo sembari tersenyum, dan Ichigo yang nampak sangat marah melihat semua hal terjadi di sana. Dan berakhirlah arus cerita anime Bleach Seinen Kesenhen episode kedua. Yah, gimana ya? Jujur aja gua kurang suka episode kedua ini, karena adegan battle-nya yang tidak terlalu epic, yaitu Tres Bestias melawan pasukan seragam putih. Tapi ya wajar aja karena story epicnya masih sangat jauh. Kita cuma bisa menunggu dengan sabar. Tapi ya untuk episode kali ini benar-benar membuat kenangan masa bocil gua timbul, yaitu kemunculan Neliel 2 dan PSC beserta kemunculan singkat dari Haribel. So, gua akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton gagal video dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye bye.